Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share agar channel ini berkembang. Baiklah Bapak Ibu, kali ini saya akan membahas sedikit berbagi pengalaman terkait format penilaian RPP UKIN dan format penilaian pelaksanaan pembelajaran UKIN atau praktik pembelajaran UKIN. Ya, karena biasanya dalam PPG itu kita semua insya Allah akan menghadapi yang namanya UKIN ya Bapak Ibu, uji kinerja praktik pembelajaran dan RPP-nya. Oke, langsung saja. Pertama, setelah kita melewati tahapan-tahapan review perangkat pembelajaran, kemudian review perangkat, pair teaching, kemudian PTK, ya biasanya di PPG itu. Kemudian nanti biasanya ada yang terbaru itu ngisi portofolio, plus kita membuat video pembelajaran UKIN dan RPP UKIN. Nah, untuk penilaian pengisian bagaimana portofolio sudah ada di channel saya sudah buat video tentang portofolio. Kemudian di channel saya juga sudah saya bahas tentang uji komprehensif ya, dan saya juga sudah membahas tentang kisi-kisi dalam dan tips dalam menghadapi tes uji pengetahuan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan kali ini kita membahas tentang UKIN. Harusnya UKIN dulu baru UP ya, tapi nggak apa-apa lah karena baru dapat materi UKIN-nya, saya cari-cari lagi Bapak Ibu. Oke, untuk ke UKIN kita pertama kali itu ke sini Bapak Ibu ya. Sorry. Nah, di sini. Ya, ini di sini biasanya kita nanti di situs UKM PPG kemdikbud.go.id. Di sini ada pendaftaran uji kompetensi mahasiswa PPG baik yang UP maupun yang UKIN. Tapi ini yang masih tertulis 2020 Bapak Ibu ya. Nanti biasanya insya Allah kalau tidak ada perubahan nanti akan berubah menjadi 2021 atau 2022, 2023, 2024 dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi tapi saya lihat tiap tahun ada perubahan ya, baik dari ada yang biasanya lewat SIM PKB, ada Sergur dan lain sebagainya. Namun pada intinya PPG insya Allah tidak akan terlepas dari yang namanya uji kinerja atau praktek kita mengajar serta uji pengetahuan. Wallahualam Bapak Ibu ya kalau ada perubahan mungkin. Nah, UKIN setelah itu kita harus tahu di sini instrumen UKIN-nya nanti mungkin nih yang tahun kemarin Bapak Ibu ya. Kita klik nanti hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita cari sesuai dengan bidang kita Bapak Ibu ya. Kalau misalkan SMP SMA ada di sini ada dua Bapak Ibu ya. Yang ini tentang PP berarti ini pelaksanaan pembelajaran instrumen penilaian kita saat ngajar praktek ya. Sedangkan ini instrumen RPP-nya. Nah, RPP kita apa aja. Jadi penilaian UKIN itu dua Bapak Ibu. Penilaian RPP dan penilaian ketika kita praktek mengajar berdasarkan RPP tersebut. Oke. Nah, setelah ini kita download, ya kita bisa melihat apa saja yang dinilai. Nah, ada ini yang pertama, instrumen penilaian kinerja guru SMP SMA pelaksanaan pembelajaran ya. Kemudian di sini instrumen penilaian kinerja rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, berbeda ya Bapak Ibu ya. Ini untuk RPP, yang ini untuk pelaksanaan pembelajaran. Mungkin saya bahas tentang pelaksanaan pembelajaran dulu Bapak Ibu ya, prakteknya. Oke. Sekedar pengalaman, ketika kita melaksanakan UKIN itu karena kalau PPG daring Bapak Ibu ya, itu wajib kita upload di YouTube atau di Google Drive, tapi sebagian besar itu kita diminta untuk upload di YouTube Bapak Ibu. Dan ini adalah video ujian UKIN saya Bapak Ibu. Ketik aja video UKIN PPG Budi Wijaya gitu ya, atau di playlist saya di channel saya ada nama playlist PPG
program sertifikasi guru itu banyak sekali video-video pengalaman PBG saya. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu ya. Nah, ini kita membuat video pembelajaran itu minimal 30 menit Bapak Ibu. Maksimal kalau nggak salah 40 menit, 30 sampai 40 menit kalau nggak salah ya Bapak Ibu ya. Nah, di situ apa namanya, karena daring kita harus menggunakan web meeting gitu ya Bapak Ibu ya. Karena kalau PPG-nya full daring berarti kita pakai web meeting. Saya ini gunakan Zoom, anak-anak juga menggunakan Zoom mau nggak mau Bapak Ibu ya. Kalau ada yang pakai Google Meet silahkan, tapi saya sarankan lebih enak menggunakan Zoom. Kenapa? Karena kita bisa record, merekamnya gampang. Nah, tinggal dieditnya menggunakan KineMaster. Nah, untuk bagaimana cara merekam Zoom itu saya sudah ada share di judulnya 5 menit cara membuat video pembelajaran menggunakan PowerPoint. Nah, itu juga merekamnya dengan menggunakan Zoom. Oke. Sedangkan bagaimana dengan luring? Ya, luring menggunakan HP biasa ya Bapak Ibu ya. Tinggal direkam-rekam seperti itu. Oke, lanjut. Ini ada 39 menit. Bisa dilihat Bapak Ibu. Ini bukan berarti ini yang terbaik punya saya, bukan Bapak Ibu. Saya hanya berbagi Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan video ini juga alhamdulillah saya lulus Bapak Ibu ya. Karena di setiap video UKIN ini saya sudah tulis bagaimana tahapan dari pembukaan, pendahuluan, kegiatan inti sampai dengan penutup. Oke, kita ke sini Bapak Ibu ya, ke instrumen penilaian kinerja pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ini yang menilai nanti asesor Bapak Ibu ya, dosen. Dari sini kita dilihat bagaimana pertama kegiatan pendahuluan, guru mengkondisikan kelas bagaimana nilainya baik itu ya. Kita ucapkan seperti biasa lah ya, salam, mengecek kehadiran siswa ya kan. Kalau di daring berarti kita tanya gimana nih jaringan yang di sana, gimana semuanya, kuotanya cukup aja nggak. Nah, seperti itu ya, hal-hal seperti itu dinilai Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kedua memotivasi siswa. Anis Bapak Ibu udah pada tahu juga ya Bapak Ibu ya, nggak usah saya jelasin ya bagaimana kita apa namanya memberi motivasi. Ayo semangat belajarnya, semangat lagi, jangan malas-malasan. Nah, seperti itulah ya. Melakukan apersepsi ini kita biasanya dalam menjelaskan sebaiknya kita memberi gambaran dulu baru kita ke materi. Contohnya misalkan materi yang ingin saya bawakan tentang masuknya Hindu Buddha ke Indonesia misalkan, karena saya guru sejarah ya Bapak Ibu ya. Berarti saya di sini guru menggali pengetahuan awal siswa melalui berbagai cara dan dikaitkan dengan materi yang akan dipelajari. Saya menampilkan gambar candi misalkan. Ini candi apa nih? Candi Borobudur Pak. Ini candi apa? Candi Prambanan misalkan. Nah, oke. Materi kali ini adalah masuknya agama Hindu Buddha di Indonesia. Nah, hal-hal seperti itu sudah bisa masuk dalam persepsi ya Bapak Ibu ya menurut saya. Dan kemudian kita lanjut ke menyampaikan tujuan pembelajaran atau indikator ketercapaian kompetensi. Nah, di sini kalau usahakan dilengkapi dengan tayangan PPT Bapak Ibu, PowerPoint ya. Di situ kita menjelaskan apa kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajarannya apa. Misalkan seperti ini. Nah, ini kan materinya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya sebelumnya ini persepsi. Saya tampilkan ini apa, seperti itu kan. Baru mereka ini candi apa, baru mereka apa responnya, baru kita arahkan ke materi. Itu. Kemudian nah di sini KIKD-nya ya. Kompetensi dasarnya apa nih? Indikatornya apa? Ini kita jelaskan tujuan pembelajarannya seperti apa. Ini kita jelaskan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian itu sudah. Lanjut ke guru menyampaikan pentingnya kompetensi yang akan dicapai ya. Tadi sudah kita ya. Dan ini juga bagusnya kita sampaikan juga pentingnya kita mempelajari ini buat bisa kita sambung untuk dalam manfaatnya ya, tentang kehidupan gitu kan. Pentingnya apa nih gitu kan. Kemudian guru menyampaikan garis besar kegiatan pembelajaran
udah jelas ini ya Bapak Ibu ya. Kita kali ini apa-apa saja yang akan disampaikan nanti. Kemudian guru mengecek kemampuan awal siswa. Ya, guru memeriksa kemampuan awal dengan metode dan instrumen yang tepat serta memanfaatkan hasilnya dalam pembelajaran. Oke. Nah, di sini saya tertarik dengan misalkan ini ya Bapak Ibu ya, yang salam tadi ya. Nah, ini kita lihat misalkan contoh punya saya Bapak Ibu ya, tentang kita pendahuluan saya menggunakan ini Bapak Ibu. Ya, angkat jempolnya. Oke, kita senyum 5 detik ya. Ya. 1, 2, 3. Oke, ya, bagus. Ya, oke. Lagi ya. Tangan di atas. Seperti ini. Oke. Tunjuk kanan. Ya. Ini. Pegang hidung. Tepuk tangan. Terus angkat jempolnya buat semua. Oke, bagus. Oke, masih ingat? Oke, Bapak Ibu ya. Nanti di setiap kita membuat itu harus disertai teksnya. Oh, ini namanya misalkan neuroscience, itu kan artinya kita menggerakkan anggota tubuh kita semua supaya mereka kita pemanasan lah intinya Bapak Ibu ya. Kemudian nanti ketika kita baca doa juga itu harus ditulis nanti di bawah videonya itu Bapak Ibu dikasih teks. Nah, itu proses pengeditan nanti. Insya Allah kalau ada waktu saya akan membahas tentang bagaimana mengedit video UKIN ya, atau video PPG nanti Bapak Ibu ya. Nah, lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian kita kemana tadi ya? Oh ya, sorry kelewatan Bapak Ibu ya. Nah, kegiatan inti. Ini guru menunjukkan pemahaman materi secara benar, ya kan? Kita juga kemudian guru mendemonstrasikan keterampilan secara benar, ya. Kita harus bisa menggunakan Zoom-nya nanti gimana, menggunakan Google Classroom-nya nanti gimana, seperti itu atau menggunakan PowerPoint-nya dan lain sebagainya, itu kita harus bisa benar gitu ya. Terus kemudian bagaimana kita berbicara dan menggunakan media dengan benar, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian ini perilaku positif ya, kita mengajak siswa bersikap baik. Ayo, itu kameranya jangan lupa dibuka. Misalkan kalau ini ya daring kan biasanya ada yang pakai Zoom itu biasa ditutup-tutup itu kameranya. Itu kita harus sambil diingatkan gitu-gitu Bapak Ibu ya. Hal-hal simpel yang ada nilainya Bapak Ibu. Materi pembelajaran kita sajikan secara berurutan, kemudian materi pembelajaran secara terpadu ya. Kemudian menunjukkan relevansi materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, contextual learning. Jadi misalkan materi itu ada enggak gunanya untuk kehidupan nyata, kita sampaikan. Misalkan kalau saya itu Hindu Buddha, oh orang zaman nenek moyang kita dulu itu orang-orang Indonesia hebat membuat candi. Nah, kerja keras, gigih seperti itu misalkan. Nah, kita juga harus bisa lebih gigih juga dalam hidup, dalam belajar seperti itu, karena pendahulu-pendahulu kita itu hebat-hebat misalkan kan, seperti itu. Hal-hal simpel seperti itu pokoknya, apa materi yang bisa kita kaitkan dengan kehidupan nyata sekarang ya Bapak Ibu ya, kita kaitkan. Nah, ini sama seperti keterampilan tadi, TPEK ya. TPEK ini intinya kita itu menggunakan media ya. Apakah nanti kita menggunakan PowerPoint ya kan? Apakah nanti kita menggunakan
video ya, kemudian bagaimana kita menggunakan Google Classroom dan lain sebagainya. Di setiap media yang kita sampaikan di situ harus ada materi dan bagaimana kita menyampaikannya. Nah, itu sudah TPEC karena ada teknologi pedagogikal ya. Kemudian langkah-langkah sintaksnya tuh seperti apa Bapak Ibu ya. Modelnya kita misalkan menggunakan problem based learning atau project atau itu harus langkah-langkahnya harus benar ya Bapak Ibu ya. Kalau saya misal ini RPP saya Bapak Ibu ya. Karena saya menggunakan Discover Learning berarti sintak-sintaknya itu ada stimulasi, problem statement, data koleksi, data processing, verifikasi, dan generalization. Nah, seperti itu ya. Jadi sintak-sintaknya tuh harus benar nanti kita Bapak Ibu ya. Bagaimana? Jangan langsung tiba-tiba ngajar langsung soal gitu ya. Langsung ini langsung bagi kelompok gitu ya. Nah, itu sintaknya juga harus sesuai urutan Bapak Ibu ya. Nah, lalu guru melakukan assessment for learning dan atau assessment as learning. Artinya kita menggunakan instrumen yang tepat untuk memanfaatkan hasilnya dalam proses pembelajaran. Kita ini bagaimana nih dalam penilaiannya Bapak Ibu ya. Penilaiannya ini seperti apa? Ya kan seperti itu ya. Ya, instrumennya karena kita daring ya, saya menggunakan ini Bapak Ibu, Google Classroom. Nah ya Google Classroom saya tadi. Oh ini. Nah ini namanya Google Classroom Bapak Ibu ya. Jadi mungkin kita sudah cukup familiar dengan Google Classroom karena hari-hari kita daring pakai Google Classroom. Jadi ya udah kita penilaiannya pakai Google Classroom menurut saya itu lebih simple ya Bapak Ibu ya, lebih simple karena ketika kita sudah memberi pertanyaan seperti ini dan kita sudah bisa nilai nih anaknya. Ini mereka anak sudah menjawab, jawaban esainya apa ya kan. Nah, misalkan tinggal kita kasih nilai. Kantria berapa nilainya, tinggal kasih nilai. Seperti itu ya Bapak Ibu. Lebih kita menggunakan apa nanti kalau daring. Kalau luring kan enak aja ya bisa kita tes tulis menggunakan kertas atau dan lain sebagainya Bapak Ibu ya. Tergantung dari selera Bapak Ibu ya. Kalau daring ya menurut saya yang paling mudah menggunakan Google Classroom Bapak Ibu. Lanjut kegiatan penutup udah jelas ini gampang sekali Bapak Ibu ya. Kita harus bisa menyimpulkan dengan siswa-siswi ya. Tapi ini kadang-kadang karena waktu terbatas tapi kita kadang kita terlewat gitu ya. Lalu di sini evaluasi penilaiannya tadi menggunakan apa kita ya nilainya. Kemudian refleksi. Nah, ini kadang saya juga lupa nih. Kita meminta untuk siswa untuk meminta bagaimana anak-anak pada hari ini ada masukan. Nah, itu namanya refleksi ya. Oh, bagus saja, Pak. Oh, ini Pak, tadi penjelasan Bapak suaranya kurang jelas atau gimana. Nah, itu masukan seperti itu masuk menjadi refleksi Bapak Ibu. Kemudian tindak lanjut. Nah, ini intinya kita jangan lupa untuk ya memberi tugas ya atau tapi bisa jadi oh ya jangan lupa ya pelajari materi ini atau jangan lupa baca ini misalkan itu tindak lanjut ya Bapak Ibu. Kemudian kepribadian ini memesona, kita harus ceria Bapak Ibu ya. Kita harus ceria selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian perhatian siswa ya gimana. Oh ya kita jangan lupa ketika ada siswa yang nanya terima kasih kita bilang atau oke, kalau ada yang bisa menjawab benar atau melakukan sesuatu yang benar kita kasih pujian sama mereka. Kalau dia ada sesuatu yang kurang bagus kita tegur dengan baik seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya busana juga kita ini ya harus bagus ya Bapak Ibu ya. Saya sampai ini Bapak Ibu sampai menggunakan jas ya Bapak Ibu ya. Saya menggunakan jas ya. Saya menggunakan jas.
Kemudian motivasi, inspirasi, berwibawa, tutur kata yang santun, ya, berperilaku yang disegani, ya. Kemudian diri kita tenang, adil dan objektif. Tegas, ya, percaya diri, ya, seperti itu ya. Oh, ini masih ada lagi. Berpenampilan sigap, ekspresi antusias, ikhlas memberikan bantuan pada siswa, kemudian berpenampilan bugar, berpenampilan yang ramah, menolong kepada siswa, ya, berempati kepada siswa. Nah, ini baru penguji. Oke, Bapak Ibu, mohon maaf jika ada yang tidak sesuai atau mungkin ada koreksi atau yang kurang tepat. Saya mohon maaf Bapak Ibu ya, karena ini yang sudut pandang saya Bapak Ibu ya. Jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar Bapak Ibu. Oke, ini tadi instrumen penilaian dari pelaksanaan pembelajaran. Bagaimana instrumen RPP-nya? Kita lihat ke sini Bapak Ibu ya. Nah, ini instrumen penilaian rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi kita RPP kita juga harus dinilai juga, dan kita harus membuat semaksimal mungkin ya Bapak Ibu. Yang pertama udah jelas harus ada KIKD-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana KIKD-nya itu? Kemudian indikatornya sesuai enggak dengan KIKD-nya. Nah, kemudian level rumusan aspek sikapnya. Nah, ini ada enggak kira-kira di indikatornya itu yang menunjukkan dia anak-anak itu bekerja sama atau disiplin. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Biasanya yang paling enak itu kita pakai ini ya, diskusi gitu ya Bapak. Jadi bisa 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 ada kerjasamanya. Bisa nggak kita diskusi di daring? Bisa Bapak Ibu. Di Google Form itu bisa diskusi kita. Nah, contohnya nanti bisa Bapak Ibu lihat di video kin saya. Di situ saya menggunakan diskusi dan mereka diskusi di Google Form Bapak Ibu ya. Kemudian, Google Classroom Bapak Ibu, minta maaf. Oke. Kemudian, bentar Bapak Ibu ya, izin minum bentar Bapak Ibu. Oke, lanjut Bapak Ibu. Bismillah. Ya, di sini aspek pengetahuannya ya. Indikator pengetahuannya ini berarti soal yang kita buat itu sesuai enggak dengan indikator. Misalkan indikatornya ini kan tentang menganalisis berbagai teori, menganalisis pendapat teori. Nah, aspek pengetahuannya, soalnya mana ya pengetahuannya? Pengetahuan ya, sesuai enggak? Nah, ini soalnya. Nah, berarti ini sudah sesuai karena soal itu di aspek pengetahuan harus sesuai dengan indikator. Kan kayak situ Bapak Ibu. Jadi jangan sampai soal yang dibuat itu keluar dari indikator. Dan aspek keterampilan ini juga yang kita buat ini ya. Keterampilan ini kan apakah mereka nanti diskusi, presentasi, atau membuat peta dan lain sebagainya. Itu tergantung selera Bapak Ibu ya. Keterukuran rumusan indikator ya. Kartu kerja operasionalnya jelas karena kita HORS ya, minimal itu kalau bisa yang menganalisis ya Bapak Ibu ya. Kemudian nah, ini yang rumusan untuk memuat audience, behavior, condition, dan degree. Ini artinya audiensnya ini peserta didik kita, behavior ini tingkah laku mereka nanti bagaimana kondisinya mereka nanti misalkan membahas materinya itu lewat apa, misalkan menggunakan peta atau sumber belajar, lalu degree hasilnya itu seperti apa mereka nanti, apakah bisa menyimpulkan, apakah bisa memberi
jawaban dari sesuatu yang kita minta. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Secara secara simpelnya. Karena seperti ini kan. Nah, audience, behavior, condition, degree. Jadi audiensnya apa, siswanya, behavior, misalkan mereka kita tingkah lakunya apa, menguraikan kah, menjelaskan kah, atau menganalisa kah, atau menyajikan, seperti itu ya kondisinya. Setelah mengaji berbagai sumber belajar, lalu degree-nya apa itu ya, prosesnya ya. Jadi ini gambaran simpelnya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut ke ya, HOTS ini juga harus ada nih, HOTS ini ya Bapak Ibu ya. Tapi ini mohon maaf, saya juga tidak terlalu ini ya, tidak terlalu, mohon kalau ada yang lebih mengerti Bapak bisa tulis di komentar. Tidak terlalu paham juga bagaimana mengimplementasikan HOTS secara benar ya Bapak Ibu ya. Namun biasanya di RPP itu kita masukkan sini, jangan lupa ada tulisan critical thinking, kolaborasi, komunikasi, dan creativity, HOTS ya, 4C tadi ya Bapak Ibu ya. Ini jangan lupa disampaikan di RPP kita Bapak Ibu, yang mana critical thinking, yang mana komunikasi, dan yang mana creativity, yang mana kolaborasi, itu kita harus sampaikan Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian ya, kesesuaian materi ajar KD indikator berbasis TIPEK ini sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kita harus menggunakan PowerPoint ya, video. Nah, harus itu Bapak Ibu. Kan kita menggunakan teknologi ya Bapak Ibu ya. Google Classroom ya mungkin. Kemudian menjabarkan lingkup materi secara benar. Materinya terpadu, sumber belajar berbasis hasil penelitian. Wah, ini kemarin saya nggak nih, berarti kayaknya nilainya kurang sekali nih. Nah, ini kehidupan nyata. Modelnya, tujuan pembelajaran seperti apa. Kemudian alat bantunya, ya Bapak Ibu. Dan ini, penilaian pembelajaran. Ya, proses pembelajarannya bagaimana kita mendapatkan penilaiannya itu lebih enak. Saya bilang tadi menggunakan Google Classroom ini Bapak Ibu ya, lebih enak Bapak Ibu, dan lebih simple menurut saya kalau daring Bapak Ibu ya. Kemudian kelengkapan instrumen penilaian hasil belajar yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Berarti di sini kita di RPP itu ini penilaian pembelajaran. Kita menggunakan 3 aspek itu Bapak Ibu. Nah, saya aspeknya ini jenis dan teknik penilaian. Kalau penilaian sikap, saya menggunakan teknik pengamatan saat kegiatan pembelajaran berlangsung ya Bapak Ibu ya. Sedangkan jenis aspek keterampilan, nah di sini ketika mereka melaksanakan kegiatan pembelajaran berlangsung, misalkan aktivitas diskusinya bagaimana, ya kan. Kemudian aspek pengetahuan, saya menggunakan tes tertulis menggunakan Google Classroom saat kegiatan belajar berlangsung, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan nah ini sikap, ini namanya siapa ya kan, disiplin nggak tadi, santun nggak dia di dalam kelas, di ruangan di Zoom tadi. Nah, bagaimana saya ingin tahunya, ini nilai-nilainya Bapak Ibu ya. Kemudian ini pengetahuan ya, levelnya apa, kemudian soalnya apa, kuncinya apa, jawabannya apa, rubriknya, skornya berapa ya kan. Nah, kemudian keterampilan, karena yang saya nilai itu mereka dalam kemampuan kerjasama saat berdiskusi di Google Classroom, kemudian bagaimana mereka menyampaikan informasi. Jadi ini lembar keterampilannya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini harus lengkap. Dah penguji. Oke, selesai. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, jika ada salah. Jangan lupa di like dan tolong di subscribe Bapak Ibu ya. Kebanyakan yang tidak subscribe. Ya agar saya bersemangat Bapak Ibu. Terima kasih. Salah kilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak Ibu semua lulus semua. Amin. Terima kasih.